Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri dititipi dokumen penting milik Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Koni menyebut dokumen yang ia notariskan di Rusia itu berpotensi menjadi bom waktu. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita itu jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tetapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu ya, Sandra Dewi yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Terus apa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah coba kita tunggu nih, mungkin kita positive thinking dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya, supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau, apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau, apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Tapi kemarin Ibu Koni dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Koni sudah selamatkan, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke, itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur
Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bahla, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya hidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan hidupan pribadinya, pasti orang ini ditakutin. Gue udah, I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang gak usah takut sama sesuatu fakta. Gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y lagi cipika-cipik. Aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi, Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik kan juga? Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa ancur-ancuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Makanya cuma bilang satu aja Pak Abraham, kalau kita pengen negara kita sekarang terus tadi bisa mengatasi reaksi internasional, dampak perang lah, dampak Timur Tengah lah, reaksi regional tentang tadi saya sampai tadi udah ceritakan tentang Seattle, saya udah cerita tentang Greater Eurasian Partnership, karena ketika kita bicara BRICS, kita bicara Greater Eurasian Partnership, artinya kita bicara tentang pipa bawah laut, kita bicara tentang rel kereta yang bakal menyambungkan dunia dari sini sampai ke Eropa, and so on and so forth gitu. Ini kan semua perlu pemimpin yang bisa konsentrasi kerja. Nggak bisa Indonesia main jebur aja ke BRICS seperti harapan saya tanpa nggak ada persiapan. Banyak PR. Saya salut sekali lagi sama Pak Menlu bahwa betul sekarang kita akan melangkah masuk ke BRICS seperti harapan saya, seperti harapan Pak Abraham. Tapi kita harus memperkuat fundamental ekonomi yang basis sekali. Lalu keterlibatan kita diplomatik saat di BRICS dan juga di Greater Eurasian Partnership mesti jelas. Bagaimana kita komitmen ASEAN mungkin mesti kita readjust terhadap kondisi Indo-Pasifik yang akan berubah gara-gara Trump yang akan merubah juga kebijakannya di Asia Pasifik. Dan yang paling penting PR terbesarnya itu, yang outward looking defense itu akan berdampak kepada inward looking defense. Bagaimana kekuatan konsensus domestik itu harus dibangun antara pemimpin partai politik, antara masyarakat sipil, antara komunitas bisnis,
antara semua yang terlibat yang akan ada di BRICS. How we gonna work kalau tiap hari yang kita hadapin kayak gini? Dan saya catat aja, saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya mau sebutkan apalagi dari institusi Polri atau TNI kan. Ini never ending. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Oke, menarik nih apa yang disampaikan Ibu Koni ya, bahwa Ibu Koni melihat bahwa sebenarnya kasus ini sudah lama direncanakan, seperti gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Ibu Koni coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Ibu Koni katakan. Bermahkota dusta di atas tahta, menabur janji kosong belaka, korupsi, tamak, menumpuk harta, rakyat tertunduk dalam derita. Nepotisme jadi bahasa biasa, keluarga naik tanpa kompetensi yang nyata. Kejujuran ditukar dengan manipulasi, berlindung di balik kedok otoritas tirani. Fitnah mencela tanpa malu dan ragu, intimidasi menyusup, di tiap celah suara tampak padu, mengadu domba, menyudutkan lawan, membungkam suara yang dianggap ancam. Ego diri membakar hasrat, merasa di atas, lupa akan segala-galanya. Pemimpin yang cacat moral, penuh retakan, layakkah kau berdiri di puncak kekuasaan? Kejahatan pidana berat, pengkhianatan terhadap negara. Jadi pengkhianat itu ya judulnya pengkhianat, jangan bilang cawe-cawe gitu. Dan ini pemimpinnya adalah Joko Widodo. Dan kita sudah dalam petisi 100 itu membuat daftar ya, pasal mana saja dalam konstitusi yang dilanggar oleh rezim ini. Salah satunya tadi merampok SDA mineral Indonesia itu secara gamblang lewat merubah aturan dan kebijakan. Ini sudah merampok karena menurut pasal 33 sesuai dengan putusan MK nomor 36 2012 dan putusan MK nomor 85 2013, ini harus dikuasai oleh BUMN. Oleh rezim oligarkis ini diserahkan kepada sejumlah konglomerat besar yang menjadikan mereka menjadi orang masuk dalam daftar terkaya, 100 terkaya di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mendapat hutang dari Bank Dunia dan pemerintah Indonesia mengikuti apa kehendak Bank Dunia, antara lain dengan mencabut subsidi migas. Kalau marah masyarakatnya suap. Itu diperjanjikan. Dan itu bukan hanya satu, termasuk yang namanya listrik. Tapi ternyata kalau mundur lagi ke belakang gitu ya, itu memang ada proyeknya. Dengan grant, dengan hibah macam-macam. Nah, ketika saya masuk ke wilayah itu makin dalam gitu ya, saya teringat tentang bagaimana restrukturisasi keuangan. Saya ikut ke dalam. Maka kemudian saya di Komisi 11 pada periode tahun 2000 di bawah 2015 gitu posisinya, saya pernah bilang, adakah Komisi 11 meminta yang namanya BPK melakukan audit covenant. Covenant itu syarat-syarat. Ya. Bukan cuma sekedar apakah hutang itu dipakai sesuai dengan tujuannya apa enggak. Tujuan, ya. Efektif apa enggak, ya. Efisien apa enggak, cuman itu. Tapi harusnya dilihat syarat-syaratnya. Komisi 11 enggak pernah minta. Saya minta Komisi 1, adakah pernah melakukan kajian utang luar negeri? Karena kebetulan saya narasumber di Komisi 1 waktu itu. Juga enggak. Apa dampaknya? Saya pergi ke BPK. Saya ketemu pejabat tinggi BPK. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Anda kebayang nggak seorang Ihsanuddin Nursi mau menunggu 2 jam? Saya tunggu. Dia kasih waktu, saya datang sesuai dengan waktu. Tapi kemudian dia ulur waktu itu sampai 2 jam. Dan saya tunggu. Pertanyaan saya cuma satu. Adakah BPK pernah melakukan audit atas kovenan-kovenan utang luar negeri? Apa jawaban BPK? Tidak ada. Sekarang pertanyaan berikut. Kalau begitu siapa yang peduli atas utang luar negeri yang menjerat? Kan gitu pertanyaannya. Siapa yang... Sementara saya ngumpulin. Saya bilang, saya ngumpulin perjanjian-perjanjian utang luar negeri yang menjerat.
Disitulah saya mendapatkan bahwa yang namanya investasi asing itu pada hakikatnya adalah invasi, intervensi. Bukan sekedar investasi ya? Bukan cuma sekedar investasi, tapi juga dia invasi modal kan? Ya. Intervensi, campur tangan kan? Dan ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat yang ditekan. Lalu muncul yang namanya perilaku intimidasi. Kalau Anda nggak begini, Anda begini loh. Kalau Anda akan kayak gini, Anda akan kayak gini loh. Akan terjadi kayak gitu. Bahwa berikutnya suka tidak suka akan melahirkan inflasi. Posisinya. Baru kemudian, ya udah kalau mau kayak gitu, semuanya 1, 2, 3, 4, saya kasih Anda investasi. Dengan dampaknya macam-macam kayak gitu. Ya. Dan itu bukan hanya investasi asing. Utang luar negeri juga begitu. Jadi utang luar negeri dan investasi asing itu modelnya begitu. Nah, saya heran kalau hari ini Bank Dunia menyatakan Sri Mulyani demikian cermat melakukan perhitungan. Saya pernah menulis sanjungan Bank Dunia itu gitu ya, posisinya itu bisa merupakan bentuk perilaku yang memangku, yang tujuannya sangat berbahaya. Gitu loh. Saya pernah ingat, loh, artikel saya. Artikel saya judulnya adalah sanjungan dan tamparan. Dalam pakai bahasa Inggrisnya reward and punishment. Posisinya. Karena Bank Dunia berkali-kali. Jadi Bank Dunia memperlakukan Indonesia seenak-enaknya gitu loh. Begitulah yang terjadi. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.